ini adalah aksi damai. Aksi kita adalah aksi damai. Dan jangan lupa untuk menjaga, mengutamakan protokol kesehatan, tetap pakai masker, jaga jarak. Dan saya mewakili teman-teman aliansi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Keamanan, dalam hal ini Bapak TNI dan Polri yang sudah memberikan waktunya.
mediasi akan dipimpin oleh saudara Om Agus. Jadi apapun hasil mediasi pada siang hari ini itu dipimpin sama Om Agus. Ya, jadi sekali lagi lautan api Makassar punya apa? Punya omong kosong. Apa yang bisa dibanggakan dari Sulawesi Selatan? Kalau bukan Makassar. Sayang sekali apa yang kita banggakan dari Sulawesi Selatan mulai kemarin setelah Batuangi dibongkar resmi menjadi tim musafir. Apakah Sulawesi Selatan sudi timnya yang berkota besar di Makassar menjadi tim musafir? Nebeng di stadion orang. Untuk itu kami dari KVS bersama teman-teman aliansi Batuangi kita satu suara Batuangi. Ini adalah selama teman-teman tolong dijaga. Kita semua akan mungkin saya minta kesediaan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk keluar melihat rakyatnya yang sedang gelisah. Jangan keluar hanya saat mencari suara. Kita cuma dijanji palsu. Capek kita dengan omong kosong, bos. Capek. Batuangi hari ini sudah menelan korban jiwa. Baru mereka mau tidak peduli dibongkar toh tanpa ada niat untuk membangun. Hari ini kami datang untuk mempertegas bahwasanya kami mau membantu anggota DPR untuk melunasi janjinya kepada teman-teman supporter sekalian. Kita resah, kita sangat resah. Tim kebanggaan. Alhamdulillah. Inilah sesungguhnya. Tapi mati kayak dulu ya kan. Nanti bicara. Salam diri. PSM. PSM. Batuangi. Harga mati. Betul. Kita juga bilang harga mati ya, Dik. Iya. Mati harga. Mati barang. Jangan sampai juga harga bakal hampir jatuh. Jadi tentu pertama-tama yang saya hormati hadir di sini para pimpinan AKD DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Di sebelah kanan saya ada Pak Carlos, beliau adalah Wakil Ketua Komisi A yang membidangi aset salah satu yang berkaitan dengan Stadion Batuangi. Yang sebelahnya ada Pak Adi Januar Jauri. Karena kalau Pak Carlos tadi ini, biar kita cari gambarnya di Makassar, kita tidak dapat. Di Parepare itu Pak Carlos. Jackpot. Jackpot Ponto. Bentukan peraturan daerah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau beliau tidak ada, gambarnya ada di Makassar. Dari Dapil Makassar A. Yang di samping kanan saya, kiri saya, Sebelah kamu belum sampai yang enggak ada. Kakak Adam. ganteng sekali dia. Biasa nonton juga, Bu. Si ganteng Bu. Iya. Anu toh, seniman. Tak balik di sini duduk Kak Adam. Vokalis ya. Jadi ada Pak Adam, sama Ji dengan Pak Adi Januar. Ada juga di sini di Makassar, beliau punya gambar. Beliau dari Dapil B, Makassar B. Gerindra. Siapa sebenarnya ini silaturahmi, Bu. Silaturahmi. Kalau mungkin tidak ada acara seperti hari ini, saya sudah puluhan tahun di Makassar belum pernah injak ini. Alhamdulillah hari ini bisa hadir di rumah. Ketua DPR temui kita. Ketua DPR ada semua ada. Terima kasih banyak, Bu. Kami datang di sini, mohon maaf billahi ta'ala, tidak ada niat untuk
menjatuhkan DPR atau apa segala. Murni ini menyampaikan kegelisahan kami, kekecewaan kami, sakit hati kami. Matuangin yang kami banggakan, yang kita banggakan bersama dirobohkan. Apa yang ada sekarang? Bukan pesta yang kami dapatkan, pesta kemenangan di Matuang. Malah kemarin kita dengar berita duka, 2 nyawa melayang percuma. Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Palingnya takdir. Maunya Bu, sebelum aksi ini sudah ada yang pernah terima kami dan itu sudah beredar di media dunia maya ya ceritanya, yang menjanjikan dengan bahasa mungkin bahasa kalbu, wallahu a'lam bishawab. Hari ini kami mau datang untuk menagih sesuai dengan bahasa DGUK bahwa kami akan menciptakan sesuatu yang aneh gitu. Supporter yang biasanya beringas hari ini kami tertib, tapi jangan coba-coba dipatoloi-toloi lagi, karena biar orang tidak berdemonstrasi secara baik-baik. Kalau dipatoloi-toloi dan sering dipatoloi-toloi, jangan dicoba-coba. Saya lanjut, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian mungkin yang ada di depan pernah juga masuk dalam Stadion Matuangin. Itu adalah sebuah stadion kebanggaan, di mana-mana orang ketika bilang PSM Makassar pasti bilang stadion neraka, itu Stadion Matuangin. Pertanyaan kami simpel, beberapa kali kami aksi, bahasa yang kami dapatkan di kantor gubernuran itu adalah Pemprov Sulawesi Selatan tidak memiliki uang atau anggaran atau dana, jadi tidak ada uangnya. Logikanya simpel, kenapa mesti buru-buru dibongkar kalau belum ada anggarannya? Satu, kan bisa itu Bu, jangan begitu bongkar, kita siapkan segala-galanya untuk membangun nantinya. Kalau macam sekarang, malah kalau keluarga korban itu akan melakukan penuntutan terhadap 3 orang yang meninggal kemarin. Menggali galian, meninggalkan galian tanpa ditutup kembali, itu ada sebuah pelanggaran. Dan ini mungkin ya sebelum terlalu jauh ya, bapak-bapak ibu DPR lah yang harus jauh lebih mengedepankan masalah ini daripada berkembang ke depannya. Bayangkan Ki, stadion yang bagus-bagus itu dibongkar, baru belum dibangun. Setelah kita tanya kenapa dibongkar, bilang tidak ada uangnya. Terus bagaimana bapak-bapak ibu-ibu yang kami hormati, yang kami pilih loh. Saya pilih ya, ada satu orang ya, karena memang memilih 1 orang, saya pilih di sini paling tidak mewakili aspirasi kami masyarakat, bahwa DPR ini tidak berpihak kepada pemerintah lagi tapi berpihak kepada rakyat. Kalau berpihak kepada rakyat kan paling tidak ketika Pemprov melakukan pembongkaran, pasti DPR bilang, Gubernur, ente punya dana nggak? Berani bongkar. Nah sekarang kan kenyataannya seperti ini kan. Kalau nggak percaya Ibu, Pak, ayo pergi lihat di stadion sekarang. Kondisinya sangat mengerikan. Timbunannya nggak tahu dibawa kemana. Kalau katanya itu dikomersilkan, tapi kita nggak ada urusan seperti itu. Mau besinya deh ya, besinya ditimbang, katanya dibawa ke Surabaya, nominalnya sekian banyak. Ada lagi timbunannya dibawa ke Tanjung. Wallahu a'lam bishawab. Yang kami inginkan adalah stadion itu terbangun kembali. Bu, Pak, 3 stadionnya Provinsi Sulawesi Selatan, saya tahu, Stadion Matuangin, Stadion Subiang, Stadion Barongbong. Stadion Barongbong, bagaimana kondisinya? Sudah dibangun, tapi tidak dilanjutkan oleh rezim yang baru ini. Entah kenapa. Ya kalau memang mau mensinergikan ini bareng-bareng, stadion ini kan bisa dibagi gitu. Siapa saja mau pemerintah dari mana, biar Goa kalau bisa bangun, Goa suruh bangun. Makassar sanggup untuk membuat jadi ini stadion Barongbong, kasih Makassar. Siapa saja yang bisa membangun stadion yang ada di Sulawesi Selatan ini, di Makassar ini kan bismillah Pak. Daripada menunggu terus ini kasih stadion Matuangin seperti ini modelnya, yakin dan percaya Pak. Dan diracing lagi ini, itu terus jangan sampai nanti ini dibawa di wilayah kepentingan politik. Karena stadion ini bukan kepentingan politik, tapi ini adalah sebuah kebutuhan. Nah kalau bilang ada kejuaraan mau ditaruh di mana Pak? Mau ditaruh di Subiang enggak mampu. Stadion mini, Barongbong juga. Saya memiliki bukti fisik dan tulisan tangan mereka. Dia. Maka dari itu saya harap Komisi E menyampaikan ke ketua komisinya, saya akan cari sampai kapanpun. Kita ya, bukan saya. Kita akan cari sampai kapanpun. Allahu Akbar. Tuntutan Aliansi Peduli Matuangin. Yang pertama, meminta kepada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk segera mendesak
pemerintah provinsi Sulsel untuk segera melakukan pembangunan Stadion Matuangin. Yang pertama. Yang kedua, meminta kepada DPRD menyetujui perubahan anggaran pengesahan APBD di tahun ini terkait penganggaran pembangunan Stadion Matuangin. Yang ketiga, meminta kepada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan fungsi pengawasan pembangunan, bukan lagi omong kosong belaka yang disampaikan kepada kami. Dan saya yakin beberapa anggota dewan yang ada depan kita hari ini teman-teman, mereka semua punya CV, mereka semua punya pace. Karena rata-rata saya lihat ibu ketua memasang orang dari atas, jadi foto tak kalah dua. Oleh karena itu saya meminta hari ini ketegasan dari ibu pimpinan ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dengan tiga tuntutan aksi kami. Jika mana tidak ada, maka teman-teman tidak akan meninggalkan gedung ini. Terima kasih. Ada hadir satu lagi Pak Rahman Pina di Dapil Makassar. Ini dia Ketua Komisi D. Salam sejahtera. Forum silaturahmi yang saya hormati, khususnya para penyelamat Stadion Matuangin dan yang berharap hadirnya stadion yang representatif di Kota Makassar ini. Pada akhirnya kita disatukan oleh kearifan lokal yang energinya sangat besar, yang PSM. Saya kira beberapa dari teman-teman tahu saya pernah juga menjadi bagian dari PSM. Tahun 2002 saya sebagai deputi manajer PSM. Waktu itu pemain-pemainnya Rodrigo Araya. Ayo Pak, langsung intinya aja Pak. Cristiano Gonzalez dan sebagainya. Saya bisa, saya harus menyampaikan juga reviewnya. Menandakan apa? Kita disatukan oleh kearifan lokal ini. Yang pasti di sini saya menjelaskan bahwa ini bukan janjinya Pak Rahman Pina, Ibu Ketua, dan teman-teman lainnya. Ini janji konstitusi. Saya tanya, apakah janjinya Ibu Ketua lebih tinggi daripada janji Perda? Ya? Janji Perda. Kami anggota legislatif, tugasnya membuat Perda. Kita pilih kemarin caleg, terpilih menjadi anggota legislatif. Tugasnya apa? Membuat gagasan legislasi. Apa itu bentuknya? Produk hukum daerah. Item Matuangin sudah masuk dalam Perda. Harus ditegakkan. Kalau kami tidak tegakkan, kami yang salah. Kami yang lemah dalam pengawasan. Disitulah manfaat untuk rakyat. Ada uang, tidak ada uang. Tidak ada. Di sini benefitnya rakyat ketika semua hak-haknya termuat dalam Perda. Dan itu harus ditegakkan. Itulah konstitusi. Makanya kami namanya anggota legislatif yang akhirnya transformasi menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kami wakili kalian semua. Dan kami sudah berupaya untuk melaksanakan semaksimal mungkin. Tapi ingat satu hal, Perda harus konsisten dan komitmen untuk diwujudkan. Tidak ada kata tidak. Karena itu sebuah konsekuensi yang harus kita terima. Kami yang putuskan, kenapa mulai dibongkar? Karena sudah termuat di Perda. Harus dilanjutkan. Ada uang, tidak ada uang. Bagaimanapun caranya kami harus berpikir dengan PLT Gubernur. Bagaimana caranya Stadion Matuangin sesuai dengan amanah Perda. Selalu Perda. Tidak ada yang tidak tinggi. Gubernur pun itu hanya mengacu kepada Perda. Kepala daerah itu 2G. Dia punya dasar melaksanakan daerah. Yang pertama kuasa dari undang-undang, yang kedua turunan dari Perda. Selalu Perda. Yang membuat Perda siapa? Lembaga DPR. Selesai di sini. Kami harus disalahkan kalau pemerintah kemudian tidak mampu untuk mewujudkan itu. Karena memang tugas kami membuat Perda itu. Lalu kenapa itemnya masuk dalam kegiatan pembangunan atau revitalisasi Matuangin? Itu kena melalui proses-proses yang sudah menganalisis anggaran dan sebagainya di masa yang akan datang. Meskipun dengan pandemi corona ini tentu saja ada kontraksi-kontraksi yang membuat kemudian anggaran menurun. Tetapi yakin saja, yang namanya Perda harus ditegakkan. Justru itu menjadi celah bagi DPR untuk memberikan penilaian kepada kepala daerah ketika dia tidak melaksanakan Perda.
Kami di sini karena Perda, bukan janjinya Ibu Ketua, Pak Wakil Ketua, Pak Januar, para Mapinda, bukan. Semua karena Perda. Hak rakyat sudah terbuat di Perda, tinggal rakyat menuntut itu. Jadi itu mewakili secara kolektif pendapat ini atas nama lembaga DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Demikian Bu Ketua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinjaman yang kedua ini itu belum bisa terlaksana karena ada kondisi di mana pinjaman pertama ini itu di situ ada masalah. Bagaimana mau masuk ke kedua sedangkan yang pertama saja belum selesai. Nah, inilah yang kemudian akhirnya ada skema yang insya Allah yang akan kita sepakati bersama, yang pastinya pembangunan Stadion Matowangi sudah dikomitmenkan bahwa lanjut pelaksanaan. Baik Bu, terakhir mungkin Bu, terakhir Dewi mau azan, terus kita mau ke kantor Di stadion, ya, saya dari kecil di stadion, mungkin dianggap biasa. Ada Pak Simbo, ini orang-orang supporter semua yang tua di stadion, saya juga di stadion. Ketahuan berangkat. Kita tidak bisa bicara lagi bahwa ini dana pen dan seterusnya. Kita sudah sepakati kok sudah dalam bentuk Perda. Iya, menarik. Iya. Dan Pak PT Gubernur belum pernah sampaikan di DPR bahwa ada perubahan kebijakan soal itu. Ini hanya beredar di media cetak, media online, tapi tidak pernah secara resmi kita bahas. Dan pembahasan stadion pun kita resmi bahas. Jangan kemudian informasi liar beredar di luar. Dan ini yang tidak benar. Oleh karena itu Bu Ketua dan kita semua yang ada di sini, saya berharap apa yang telah tercantum dalam APBD 2021 seperti yang disampaikan oleh Pak Januar tadi, kita kawal bersama apapun konsekuensi dan resikonya. Karena kita sudah memutuskan, kecuali ya ada pembahasan dan ada kesepakatan baru bahwa itu tidak masuk dalam APBD, tidak ada masalah. Tapi apa yang sudah dalam APBD kita harus pertahankan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Saudara Rahmatullah menyatakan rencana anggaran negara pertama kali masih utuh 1,2 T, saudara-saudara sekalian. Untuk itu, mari kita kawal bersama bareng ini. Mari kita kumpul sama-sama ke gedung Tanggul yang satu yang ada di depan. Untuk itu, teman-teman, mari bersiap. Kita kumpul sama-sama. Baikkan dari keranda ini di depan, teman-teman jalan di belakang. Kita satu aksi, kita tuntut PT Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan harus mengadakan satu kapan pelakatan batu bertemu